Shalom. Shalom. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bertemu dalam program Tanya Jawab Alkitab yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering kali membingungkan, dan penjelasan yang diberikan adalah jawaban dari sudut pandang kehendak Tuhan, sudut pandang sejarah penebusan. Bersama saya, Bapak Pendeta Yunduhi, Doktor Ministry, yang menjadi narasumber kita. Gimana kabar hari ini, Muksanim? Baik-baik saja. Terima kasih kepada saudara-saudara yang telah mendukung program Tanya Jawab Alkitab ini lewat subscribe, like, share, ataupun sudah memberikan komentar. Dan terima kasih juga atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Hari ini kita akan berdasarkan pertanyaan yang telah masuk ke dalam komen. Saya akan bacakan beberapa. Pendeta Yun, ada pertanyaan dalam bagian komentar, dan menurut saya pertanyaan ini ramai juga dibicarakan dan seringkali membuat kebingungan di kalangan umat Tuhan. Pertanyaannya begini, Pak Pendeta, mohon penjelasan tentang umur bumi dan matahari yang diciptakan Tuhan. Apakah umur bumi dan matahari baru berumur 6.000 tahun? Mengapa para arkeolog menemukan tulang belulang yang bisa mencapai jutaan tahun? Bagaimana, Pendeta? Baik, kita coba persempit temanya ya, bicara tentang Adam. Kita coba lihat tahun-tahun kehidupan Adam, manusia pertama. Biasanya orang-orang pikir Adam adalah manusia pertama secara biologis. Dari Adam sampai Yesus itu waktunya sekitar 4.000 tahun kan? Maka dari Adam sampai kita hari ini, waktunya itu sekitar 6.000 tahun kan? Tapi menurut arkeolog atau antropolog bagaimana? Ya, mereka bilang manusia itu sudah ada jauh sebelum itu. Kita semua percaya bahwa Tuhan Allah adalah yang menciptakan segala sesuatu di alam semesta. Amin. Dan tentunya menciptakan manusia juga. Amin. Saya juga percaya demikian. Nah, kalau begitu, apakah benar Adam itu manusia pertama atau tidak? Ya, manusia pertama. Karena Alkitab bersaksi demikian. Itu muncul di mana? Rasul Paulus bersaksi tentang hal itu. 1 Korintus 15 ayat 45. Coba baca. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam, menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Ya, the first man, Adam. Dikatakan seperti ada tertulis. Nah, ini menunjuk pada apa? Ini maksudnya Kejadian pasal 2 ayat 7 kan? Kalau di Kejadian pasal 2 ayat 7 secara tidak langsung muncul manusia pertama. Tidak muncul secara langsungnya. Tetapi kalau lihat di Kejadian pasal 2 ayat 7 dikatakan belum ada orang orang untuk mengusahakan tanah itu. Kejadian pasal 2 ayat 5. Coba. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Nah, Paulus berkata demikian berdasarkan ungkapan ini. Memang ayat ini perlu kita bahas lebih dalam lagi dari sudut pandang sejarah penebusan. Bagaimanapun, Alkitab menerangkan dengan jelas bahwa Adam adalah manusia pertama. Tetapi tetap masih mengganjalkannya. Iya, betul Pendeta. Tidak cocok dengan penemuan ahli-ahli arkeolog yang berkata bahwa sejarah manusia itu lebih lama dari 6.000 tahun. Bahkan ahli-ahli umumnya berpendapat manusia sudah ada jauh lebih lama daripada Adam yang baru 6.000 tahun. Ya. Nah, bagaimana mengenai hal ini, Pendeta? Ya, banyak antropolog, biolog, juga geolog dan arkeolog bersikeras demikian kan? Kapan manusia sudah mulai ada? Mereka telusuri itu sampai tahun berapa? Mereka meneliti bahwa bumi itu telah ada bahkan dari 4 miliar tahun yang lalu. Dan manusia itu telah ada sekitar 4 juta tahun. Dan baru-baru ini diduga bahwa manusia telah ada 6 sampai 7 juta tahun yang lalu. Misalnya Australopithecus. Kalau Indonesia mungkin Oreopithecus ya, Oreopithecus atau
Sahelanthropus chadensis, dan lain-lain. Memang kita tidak bisa sepenuhnya percaya pada penelitian para ahli tersebut. Meskipun begitu, kita juga tidak bisa terus mengabaikan atau tidak peduli. Dan memang ada hal yang harus kita perhatikan bahwa di zaman Kain takut ada yang membunuh dia. Ya. Kain telah membunuh Habel adiknya yang dilahirkan Adam dan Hawa kan. Jika Adam adalah manusia pertama secara biologis, seharusnya di bumi ini yang tersisa tinggal siapa? Ya, berarti kalau Habel sudah nggak ada, tinggal Adam, Hawa, dan Kain. Ya, tapi ketika Kain diusir oleh Allah, ia memohon apa kepada Tuhan? Ia memohon agar ia dilindungi dari orang-orang yang bisa saja membunuhnya. Coba buka Kejadian 4:14. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Ya, kalau Alkitab Inggris KJV, everyone that findeth me shall slay me. NASB dikatakan, whoever finds me will kill me. Barang siapa yang akan bertemu dengan aku Kain gitu ya. Saat itu Tuhan Allah menerima permohonan Kain yang seperti demikian. Lalu memberikan perhatian khusus, belas kasihan kepada Kain. Coba lanjut ayat 15. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Ini juga KJV Inggrisnya dikatakan, whosoever slayeth Cain, any finding him. NASB dikatakan, whoever kills Cain, no one finding him. Jadi saat itu Allah berkata, barang siapa membunuh Kain, barang siapapun yang bertemu dengan dia Kain. Kalau kita anggap orang-orang yang bisa saja membunuh Kain adalah manusia primitif, ya tetap itu pun manusia kan. Lalu kita harus perhatikan juga fakta bahwa Kain tinggal di mana? Di tanah Nod. Ya, dan dia ada istri yang bersetubuh dengannya. Coba buka Kejadian 4 ayat 16. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Ya, Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan. Ya. Mengandunglah perempuan itu, ya. Ya, jadi ayat 17 gitu. Ya, ketika Kain menetap di tanah Nod di sebelah sebelah timur Eden, siapa istri yang Kain dapatkan? Ada yang bilang, pendeta, bahwa istri Kain adalah salah satu anak yang Adam Hawa lahirkan atau adik Kain sendiri. Artinya Kain berhubungan incest dengan saudara perempuannya ya. Ya. Tapi itu hanyalah dugaan yang tidak berdasarkan di Alkitab kan. Jadi kita tidak boleh menambahi maupun mengurangi Alkitab seperti yang ditulis Wahyu 22 ayat terakhir 18 sampai 19. Kain telah pergi meninggalkan orang tuanya lalu menikah seorang perempuan. Maka agak kelewatan kalau kita menganggap Kain itu menikah secara incest. Tapi pendeta, saya pernah dengar ada hamba Tuhan yang terkenal menjawab pertanyaan ini bahwa kan Alkitab tidak jelaskan apakah Kain dan Habel sudah berkeluarga atau belum. Jadi bisa saja Kain takut kepada anak-anak Habel. Nah, ada pendapat yang seperti ini. Menurut Pak Pendeta bagaimana? Kain menikah setelah diusir atau dihukum Tuhan. Kalau lihat Alkitab, kapan Adam memperanakan anak-anak yang lain selain Kain dan Habel? Kalau lihat kronologinya, itu setelah Kain membunuh Habel adiknya, baru diberikan Set sebagai pengganti Habel. Ya, betul. Ya, coba baca Kejadian pasal 5 ayat 4.
Umur Adam setelah memperanakan Set 800 tahun. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Ya, jelaskan setelah memperanakan Set baru memperanakan anak-anak yang lain. Lalu fakta bahwa di tanah Nod Kain mendirikan suatu kota. Ayat 17, Kejadian 4 ayat 17. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henok. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamainya kota itu Henok menurut nama anaknya. Ya, terjemahan Inggrisnya NASB, he built a city, he built a city, itu kota kan? Ya. Itu bahasa Ibraninya Ir. Ini menunjuk pada sebuah kota besar, bukan hanya seperti sebuah rumah. Kalau begitu, apakah kota besar yang seperti itu dapat dibangun oleh Kain dan istrinya saja, sepasang suami istri? Menurut saya tidak mungkin. Jadi seharusnya ya, kecuali mereka membangun sebuah rumah gitu ya. Ya, jadi mereka bukan hanya mendirikan sebuah rumah, melainkan membangun sebuah kota. Kata Ir adalah kata yang 1000 kali lebih dipakai di Alkitab Perjanjian Lama. Dan semuanya menunjuk pada kota yang besar, kota-kota yang besar, yang ditinggali banyak orang. Misalnya kota Sodom, kota Babel, dan lain-lain. Banyak orang tinggal di situ kan. Lalu fakta bahwa ketika silsilah garis keturunan Kain dan silsilah garis keturunan Set dibandingkan, bisa kita lihat ada keanehannya. Kalau kita bandingkan kedua silsilah tersebut, bisa kita lihat ada masalah yang di tahun-tahunnya. Coba kita lihat. Kan? Adam ada Kain dan Set kan? Ya. Garis keturunan Kain kan Kain, Henok, Irad, Mehuyael, Metusael, Lamek, Tubal, Kain. Lalu garis keturunan Set, Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalalel, Yared, Henok, Metusala. Nah, Kejadian 4 ayat 22. Kejadian 4 ayat 22. Zila juga melahirkan anak, yakni Tubal Kain, bapa semua tukang tembaga dan tukang besi. Adik perempuan Tubal Kain ialah Naama. Ya, ini Tubal Kain itu anak Lamek. Jadi dari Adam di garis keturunan Kainnya, dari Adam sampai dengan Tubal Kain 7 generasi. Berapa tahun berlalu kurang lebih? Nah, kita bisa perkirakan berapa tahunnya dengan melihat tokoh-tokoh di silsilah Set. Karena di silsilah ini tahun-tahunnya dicatat di Alkitab. Coba kita tambahkan tahun tokoh-tokoh tersebut memperanakan anak sampai generasi ke-8 Metusala lahir. Dari Adam sampai Metusala lahir. Generasi ke-8 dari garis keturunan Set. Itu 687 tahun. Jadi belum sampai 1000 tahun. Nah, berdasarkan tahun tokoh-tokoh di silsilah Set, kita bisa tahu kurang lebih tahun orang-orang di silsilah Kain juga. Jadi dari Adam sampai Tubal Kain, generasi ke-8 itu belum sampai 1000 tahun. Ya. Tapi kalau kita lihat secara terperinci, zaman Tubal Kain itu zaman seperti apa? Apa pekerjaan Tubal Kain? Dikatakan dia pandai besi, tukang besi dan tembaga, membuat perkakas. Ya, iya kan? Ya. Itu adalah zaman besi istilahnya. Orang-orang telah mengolah tembaga dan besi. Coba bayangkan ya. Jadi sudah ada pandai besi yang membuat peralatan-peralatan dari besi yang tajam-tajam dengan cara ditempa, yaitu di zaman Tubal Kain, orang-orang sudah memakai alat-alat dari tembaga dan besi. Lalu kalau kita cocokkan tahun-tahun ini dengan sejarah umat manusia, artinya zaman batu lama, udah belajar kan dari dulu zaman batu lama, kemudian zaman batu baru, zaman batu lalu zaman batu tembaga, zaman besi, itu semuanya berlangsung di dalam 1000 tahun. Oh, nggak mungkin. Ya, jadi tidak mungkin kan. Jadi maka saya rangkumkan sekali lagi. Adam di Kejadian pasal 2 ayat 7 itu manusia pertama dari segi mana? Itu adalah persoalan apakah ia manusia pertama secara biologis atau manusia pertama Alkitabiah. Di Alkitab, selain Adam pun ada orang lain yang dibuat dari debu tanah juga. Tuh,
Ada ya pendeta ya? Siapa dia? Ayub. Ayub mengaku bahwa dirinya dibuat dari tanah liat. Coba buka. Ayub 10 ayat 9. Ingatlah bahwa engkau yang membuat aku dari tanah liat, tetapi engkau hendak menjadikan aku debu kembali. Prinsip ketika Ayub dibuat itu sama dengan prinsip ketika Adam diciptakan. Jadi nyatanya, apakah Ayub dibuat dari tanah? Ya, dia dilahirkan oleh orang tuanya tentunya. Tapi di sini dikatakan Ayub dibuat dari debu tanah. Ketika dikatakan bahwa Adam dibuat dari debu tanah, bahasa Ibraninya apar minha Adama. Artinya dari debu yang halus itu yang diambil dari tanah itu. Nah, di sini kata min, ya, min, ya, apar minha Adama. Min artinya mengambil satu bagian dari sesuatu. Itu menunjuk pada pemisahan, keluar meninggalkan sesuatu. Itu mengingatkan kita pada seorang tokoh yang Allah panggil keluar dari suatu negeri. Siapa dia? Abraham sepertinya. Ya, bisa ingat Abraham kan? Seperti Abraham. Dia keluar dari Ur Kasdim yang dikenal sebagai kota penyembahan berhala. Ya, sebelum menerima nafas hidup Allah, Adam hanya merupakan sosok yang bagaikan debu tanah. Tetapi setelah menerima nafas hidup, barulah ia menjadi manusia pertama sebagai makhluk yang hidup, yaitu orang hidup. Makhluk yang hidup itu orang yang hidup. Maka ia dipanggil sebagai manusia yang pertama yang melayani dan menyembah Allah. Pada akhirnya, kali lagi, kita harus pikirkan Adam adalah manusia pertama dari segi apa? Untuk mengerti ini lebih jelas, terakhir coba kita renungkan satu ayat. Yesaya 59 ayat 16. 59 ayat 16. Ya. Ia melihat bahwa tidak seorang pun yang tampil dan ia tertegun karena tidak ada yang membela. Maka tangannya sendiri memberi dia pertolongan dan keadilannya lah yang membantu dia. Ya, lebih tepatnya dikatakan dia kita tidak seorang pun yang tampilkan di sini lebih tepatnya there was no man. Nggak ada manusia. Ya, there was no man and ya, wondered that blah, blah. Jadi tidak ada manusia gitu. Aslinya begitu dikatakan. Tidak ada manusia. Tapi coba bayangkan. Yesaya adalah nabi yang beraktivitas di zaman Ahaz dan Hizkia kan. Nyatanya di tahun 739 sampai 680 sebelum Masehi telah ada banyak orang yang hidup kan di zaman itu. Ya. Nah, tapi meskipun ada orang-orang, tidak ada orang yang bisa membela atau istilahnya tidak ada orang yang bisa menjadi pengantara. Maka dikatakan selanjutnya, there was no one to intercede. Tidak ada yang bisa menjadi pengantara. Want to intercede atau pengantara. Itu akar katanya mencapai, artinya mencapai. Jadi maksudnya, tidak ada orang yang mencapai tingkatannya Allah inginkan. Akhirnya tangannya sendiri, coba baca lagi. Ia melihat bahwa tidak seorang pun yang tampil dan ia tertegun karena tidak ada yang membela. Maka tangannya sendiri memberi dia pertolongan dan keadilannya lah yang membantu dia. Betul. Akhirnya tangannya sendiri, tangan Allah sendiri memberi dia pertolongan. Allah menolong dirinya sendiri maksudnya. Maksudnya tangan Allah tampak dengan sendirinya di bumi ini. Ini menunjuk pada siapa? Menggambarkan siapa? Menubuatkan siapa? Yesus Kristus. Yesus Kristus yang adalah satu-satunya juru selamat bagi kita. Demikian juga saya harap agar kita semua hari ini bisa menanggung tugas sebagai pengantara antara Tuhan Allah dengan orang-orang seperti Yesus di lingkungan kehidupan kita masing-masing, saudara. Nah, jadi kita kembali ke pertanyaan awal. Apakah Adam manusia pertama atau bukan? Ya pasti, yang pasti ya dipanggil sebagai manusia yang pertama yang melayani dan menyembah Allah. Haleluya. Saudara yang terkasih, kita telah sama-sama mendengarkan penjelasan dari Pendeta Yun Duhi. Apakah Adam adalah manusia pertama atau bukan? Telah dijelaskan bahwa kita perlu memahami dari sudut pandang kehendak Tuhan di dalam Alkitab, Adam dipanggil
sebagai manusia pertama yang melayani dan menyembah Allah. Semoga penjelasan tersebut bermanfaat untuk kita semua. Amin. Jika saudara ada pertanyaan atau komentar, menerima kasih karunia Tuhan, silakan ketikkan, tuliskan di bagian komentar dan kita akan bahas di kesempatan berikutnya. Nantikan program Tanya Jawab Alkitab selanjutnya. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom.